Jika kita melihat pasar truk ringan yang ada di Indonesia, di kelas ini ada satu pertarungan yang sebenarnya sudah berlangsung selama puluhan tahun lamanya, di mana pertarungan ini selalu diisi antara dua brand besar yang hampir selalu muncul ketika seseorang ingin membeli truk untuk usaha. Yang mana pertarungan pertama ada Mitsubishi Canter yang sudah sangat legendaris dan mendominasi hampir seluruh pelosok Indonesia. Sementara untuk petarung kedua ada Isuzu Elf yang sudah sangat terkenal menjadi truk yang irit, nyaman, dan punya reputasi mesin yang sangat bandel. Menariknya, semenjak pertarungan sengit ini sudah dimulai pada era tahun 90-an dengan Mitsubishi Colt Diesel atau pendahulu Canter yang sudah menguasai pasar truk ringan secara mutlak pada masa itu. Lalu disusul dengan Isuzu Elf resmi masuk Indonesia dan menjadi pionir kendaraan niaga berbasis mikrobus dan truk ringan yang tangguh pada tahun 95. Menariknya, pertarungan dari kedua brand ini bisa dikatakan selalu sengit di pasar Indonesia sampai-sampai banyak yang mengatakan kalau kedua brand truk ini adalah petarung abadi di kelas truk ringan yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya dengan dominasi yang kuat dari Canter di kelas truk ringan, Isuzu Elf masih bisa dikatakan masih tidak bisa menggoyahkan dominasi Canter di pasar Indonesia dari dulu sampai dengan saat ini. Bahkan ketika Isuzu meluncurkan Elf NMR 81 pada tahun 2018 untuk bersaing langsung dengan lawannya yaitu Fuso Canter FE74HD atau FE84. Walaupun banyak orang yang mengira inilah saat yang tepat untuk menggoyangkan dominasi Canter di pasar saat ini, karena di atas kertas NMR 81 terlihat sangat menjanjikan dengan memberikan kapasitas mesin lebih besar, transmisi 6 percepatan yang lebih modern, dan berbagai teknologi yang bahkan terlihat lebih maju dibandingkan rivalnya. Namun sayangnya lagi dan lagi, hasil di lapangan terutama di sektor angkutan berat seperti perkebunan, material, bangunan, tambang, sampai logistik, daerah pegunungan, Mitsubishi Canter tetap menjadi raja yang sulit digeser. Dengan hal yang ada, muncul satu pertanyaan besar tentang Isuzu Elf NMR 81 ini. Kalau Isuzu Elf NMR 81 sebenarnya sudah memiliki teknologi yang lebih modern dan mesin yang lebih besar, kenapa truk ini tidak mampu bersaing secara masif dengan Mitsubishi Canter FE74HD? Dan sebenarnya apa penyebab utama truk ini masih sulit mengalahkan dominasi Canter di pasar Indonesia? Jadi alasan yang paling utama kenapa Elf NMR 81 sulit mengalahkan dominasi Canter adalah dilema kubikasi cc besar melawan torsi yang besar. Yang mana setelah era Euro 4 diterapkan pada tahun 2018, kedua pabrikan ini memiliki desain teknik yang sangat berbeda dalam merancang mesin-mesin mereka. Di mana Isuzu Elf NMR 81 menggunakan mesin yang berkode 4HL1 TCS dengan berkapasitas 4778 cc yang bisa menghasilkan tenaga maksimum mencapai 150 PS dan torsi 402 Nm. Sementara Mitsubishi Canter FE74HD yang menggunakan mesin berkode 4V21 2AT1 dengan kapasitas mesin lebih kecil yaitu 3907 cc dan hanya bisa menghasilkan tenaga 136 PS. Tetapi menariknya, mesin ini justru bisa menghasilkan torsi yang bisa lebih besar yaitu di 421 Nm. Jika dilihat sekilas, Isuzu Elf ini memang terlihat menang telak dibandingkan Canter dari urusan performa, karena mesin Elf hampir memiliki kapasitas 900 cc lebih besar dengan tenaga maksimal mesin yang memiliki selisih lebih dari 14 PS. Namun masalahnya, di dunia truk yang ada di Indonesia, khususnya untuk angkutan barang berat di daerah pegunungan, horsepower yang berada di mesin tidak dianggap terlalu penting jika dibandingkan dengan torsi, yang mana dengan torsi yang lebih besar, hal ini tentu saja membuat tenaga putaran bawah menjadi lebih kuat mendorong truk ketika membawa beban berat dari posisi diam. Dan karena itulah banyak pengusaha lebih tertarik pada angka torsi dibandingkan tenaga maksimum pada mesin. Dan di atas kertas, Canter yang memang jelas-jelas lebih unggul dalam hal torsi, ini membuat Canter akan menjadi jauh diminati dibandingkan NMR 81 jika truk itu sering melewati medan yang berat. Kemudian selain torsi, hal yang membuat NMR 81 ini masih sulit mengalahkan dominasi Canter adalah di bagian transmisinya. Yang mana walaupun Canter FE74HD masih menggunakan transmisi 5 percepatan, tapi transmisi yang dimiliki Canter ini sering dianggap lebih sederhana dan lebih pas untuk menarik beban berat. Bahkan banyak supir menyebut kalau karakter transmisi Canter lebih galak ketika baru dijalankan, karena ketika truk ini masuk gigi rendah, tenaga yang disalurkan oleh mesin bisa langsung terasa. Sementara transmisi 6 percepatan yang sudah digunakan pada NMR 81, memang transmisi ini bisa membuat putaran mesin lebih rendah saat cruising dan juga bisa membuat konsumsi bahan bakar jauh lebih efisien. Tapi balik lagi, transmisi seperti ini lebih akan sangat berguna ketika truk melakukan perjalanan jauh dengan jalan yang mulus. Sedangkan di Indonesia, khususnya daerah-daerah pelosok yang mayoritas jalan di daerah tersebut akan melewati jalan yang hancur ataupun tanjakan curam. Di kondisi seperti ini, transmisi 6 speed yang dimiliki NMR 81 bisa dikatakan tidak akan berguna sama sekali, apalagi saat truk membawa muatan berat di tanjakan. Dengan transmisi 6 percepatan dan torsi rendah, otomatis hal ini membuat si supir truk harus sering memainkan kopling ketika melewati tanjakan. Dan karena hal yang ada, banyak supir merasa kalau Canter lebih enak digunakan di kondisi ekstrim. Tapi semua ini akan berbeda jauh jika NMR 81 digunakan untuk truk logistik yang menggunakan jalur antar kota ataupun jalan tol. Otomatis transmisi 6 percepatan ini dan tenaga besar dari NMR 81 jauh lebih diunggulkan dibandingkan Canter. Dan bisa dikatakan kalau keunggulan Isuzu lebih terasa pada sektor ekspedisi modern.
Lalu untuk di bagian dimensi dan bobot, Canter FE74HD ini bisa dikatakan memiliki sedikit keunggulan, di mana Mitsubishi Canter memiliki berat kotor sekitar 8.250 kg sampai dengan 8.500 kg tergantung varian dan konfigurasi. Sedangkan NMR81 umumnya berada di angka sekitar 8.250 kg. Walaupun perbedaan bobot antara kedua truk ini memang tidak besar, tetapi banyak para pengusaha melihat Canter memiliki ruang lebih besar untuk bekerja di sektor angkutan berat. Dan karena itulah Canter sering menjadi pilihan utama untuk dijadikan truk bak terbuka. Apalagi dari Canter memiliki ground clearance 1 cm lebih tinggi dari NMR81 yang berada di 200 mm. Walaupun selisih tingginya ini sangat kecil, tetapi buat armada yang setiap hari masuk area perkebunan atau proyek, selisih ini bisa menjadi sangat penting buat kawetan kendaraan. Karena semakin tinggi ground clearance, otomatis akan semakin kecil juga resiko kolong truk menghantam batu, akar pohon, atau gundukan tanah. Dan hal yang paling membuat Canter ini sulit digalakkan dominasinya di pasar Indonesia tentu aja ada di bagian harga bekas yang akan selalu stabil dari Mitsubishi Canter ini. Yang mana walaupun harga baru Isuzu Elf NMR81 ini memiliki harga yang lebih mahal yaitu kisaran 560 jutaan, sedangkan Canter ada di 525 jutaan. Tapi ajaibnya harga bekas dari kedua truk ini sangat terpaut jauh. Di mana untuk Isuzu Elf NMR81 bekas di tahun 2024 ada yang menjual truk ini dengan harga 350 jutaan aja. Sementara untuk Canter FE74HD di tahun yang sama, truk ini memiliki harga yang jauh lebih stabil yaitu di 430 jutaan. Dan dengan adanya selisih 80 jutaan tersebut, ini membuktikan kalau Canter adalah truk yang memiliki harga stabil di pasar bekas Indonesia. Dan semua ini bisa terjadi karena Canter masih memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasar Indonesia, sehingga unit bekasnya akan memiliki nilai depresiasinya yang relatif jauh lebih rendah. Jadi pada akhirnya alasan kenapa Isuzu Elf NMR81 tidak mampu bersaing secara masif dengan Mitsubishi Canter FE74HD bukan karena Isuzu membuat produk yang buruk untuk pasar Indonesia, tapi justru sebaliknya. Isuzu Elf NMR81 adalah salah satu truk paling modern yang pernah dimiliki Isuzu Indonesia. Karena dengan mesin 4778 cc yang besar yang bisa menghasilkan tenaga mencapai 150 PS dan transmisi 6 percepatan, truk ini sangat nyaman digunakan untuk logistik modern dan perjalanan jarak jauh. Bahkan truk ini sangat cocok untuk ekspedisi box, distribusi antar kota, dan operasional yang banyak menggunakan jalan tol. Namun sayangnya karena pasar Indonesia memiliki kebutuhan yang berbeda, dengan adanya para pengusaha lebih mengutamakan torsi besar di putaran bawah, kemampuan menanjak yang kuat saat membawa muatan berat, dan harga jual kembali yang tinggi, semua faktor itu membuat dominasi Mitsubishi Canter FE74HD masih sangat sulit dikalahkan. Tapi walaupun seperti itu, jika ditanya siapa yang lebih baik di antara kedua truk ini, jawabannya sebenarnya tergantung kebutuhan. Karena jika truk itu kebanyakan melewati jalan tol dan logistik cepat, Isuzu Elf NMR81 adalah pilihan yang sangat menarik. Tapi jika truk itu akan digunakan untuk melewati medan berat, muatan ekstrim, dan tanjakan panjang, nama Mitsubishi Canter masih tetap menjadi kepercayaan untuk melewati semua rintangan tersebut. Karena selain truk ini memang sudah terkenal handal, Mitsubishi Canter ini memang didesain untuk melawan semua beban tersebut di setiap kali truk ini beroperasional. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.